Satu. Oke, selesai semuanya. Ya, siap. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Oke. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah la haula wala quwwata illa billah. Amma ba'du. Teman-teman semua yang saya hormati, di sini saya ingin sedikit menjelaskan, memaparkan tentang rencana tidak lanjut. Mungkin Bapak, teman-teman semua sudah mengetahui apa itu rencana tidak lanjut atau disingkat RTL. Oh iya, tindak lanjut, bukan tidak lanjut. Kalau tidak lanjut itu nggak usah dilanjut ya, benar? Oke. Di sini yang saya buat itu rencana tindak lanjut tradisi yang ditinggalkan seperti permainan tradisional. Di sini saya menggunakan permainan tradisional. Kemudian, untuk latar belakang peserta didik kita saat ini masuk sebagai generasi Z ya, yang menerima arus informasi secara cepat melalui media internet. Sebagian informasi ini mengandung nilai-nilai yang kadang tidak sesuai dengan nilai-nilai tradisi leluhur Indonesia. Bila mereka terus terpapar, dikhawatirkan nilai tradisi asing akan menggantikan nilai tradisi lokal yang luhur. Bermain tidak lagi menjadi aktivitas fisik, teman-teman semuanya, yang menjadi tumbuh kembang anak. Permainan yang sekarang dimainkan adalah game online. Banyak permainan game online, offline itu banyak ya sekarang tuh. Apalagi sekarang maraknya game online yang mengandung unsur judi. Nah, itu yang mengakibatkan rusak mental dan gangguan jiwa seperti itu. Di sini PJS Orkes merupakan bagian integral dari pendidikan secara keseluruhan yang memiliki peran dalam membina pertumbuhan fisik, pengembangan psikis, keterampilan motorik, pengetahuan dan penghayatan nilai-nilai secara membentukkan pola hidup yang sehat. Nah, di sini permainan tradisional dalam pembelajaran Penjaskes atau Penjas Pendidikan Olahraga dan Kesehatan dapat membantu anak dalam bersosialisasi. Anak saling bersosialisasi dengan temannya. Selain itu, bermain sangat diperlukan untuk perkembangan gerak dan kebugaran anak. Jadi, mengapa saya mengambil permainan tradisional? Di zaman sekarang ini anak itu mulai sibuk-sibuknya dengan namanya gadget atau handphone. Pulang sekolah mainnya sama handphone. Tidak ada aktivitas lain selain bermain sepak bola ibaratnya ya. Itu sudah mulai berkurang, apalagi permainan tradisional. Oke, kita lanjut selanjutnya. Nah, di sini tujuan program RTL yaitu permainan tradisional itu menumbuhkan rasa menghormati terhadap keanekaragaman budaya. Nah, tujuannya yang pertama itu. Yang kedua itu melestarikan permainan tradisional. Jadi jangan sampai permainan ini dihilangkan atau punah, nggak ada yang main lagi ibaratnya ya itu. Yang ketiga itu membuat kegiatan aktivitas fisik untuk meningkatkan kebugaran. Nah, di sini membuat kegiatan aktivitas fisik. Kalau HP, gadget itu sama menggunakan aktivitas fisik juga, tapi ya kurang gerak, malah capek gadgetnya. Terbiasa bekerja sama dengan rekan sejawat kelompok untuk memecahkan masalah. Nah, permainan gerobak sodor ini membutuhkan kekompakan atau kelincahan. Intinya tim itu harus kompak untuk memenangkan sebuah pertandingan. Lanjut, ini capaian yang diharapkan. Yang pertama itu pengenalan aktivitas untuk membantu murid dapat terlibat aktif. Yang kedua itu eksplorasi aktivitas murid mencari informasi terkait topik
Project, aktivitas murid merancang dan membuat produk sebagai hasil belajar. Akhir project itu aktivitas untuk mereview pengalaman permainan untuk mencapai tujuan. Oke, lanjut. Struktur program T-Mitra. Program yang dibuat merupakan kokurikuler yang menjadi upaya untuk mendalami dan menghayati materi pembelajaran yang didapat melalui kegiatan permainan tradisional Gobak Sodor. Gobak bukan Gobak ya. Gobak Sodor. Yang kedua itu murid yang terlibat kelas 4, 5, dan 6, baik laki-laki maupun perempuan. Yang ketiga itu penanggung jawab, kita ambil dari kepala sekolah. Untuk KBS yang menjadi fasilitator adalah komunitas praktisi pengunji waraga yang terdiri dari beberapa guru mapel, mitra dan KBS dari mapel dalam pengarahan publis. Selanjutnya itu mitra dengan wali kelas sebagai koordinator dengan masing-masing kelas, kepanitiaan, peserta dan pihak lain yang berasal dari murid. Lanjut di sini kapasitas yang dimiliki. Satu, yang pertama itu sekolah memiliki kepala sekolah, guru dan tenaga kependidikan yang profesional sesuai dengan kualifikasi akademiknya. Yang kedua itu murid yang berjumlah sekitaran 300 orang. Masing-masing kelas akan mengirimkan perwakilannya sesuai minat dan bakatnya untuk menjadi panitia atau peserta, wasit ofisial atau penonton. Yang ketiga, sekolah memiliki lapangan olahraga yang cukup bisa dibagi menjadi 2 lapangan, Gobak Sodor. Sekolah memiliki jaringan internet yang baik dan ruang labcom. Nah, di sini rencana evaluasi. Evaluasi secara menyeluruh dilaksanakan setelah pelaksanaan selesai. Apa yang sudah baik dan apa yang harus ditingkatkan melihat dari umpan balik murid. Mendokumentasi proses kegiatan main murid berupa video dan foto. Berupa kuesioner atau wawancara, mencatat hasil pengamatan tentang kebiasaan bekerjasama dalam tim. Untuk mengukur tingkat kebugaran jasmani menggunakan TKJI. Jadi takon. Kemungkinan tantangan dalam permainan Gobak Sodor atau ini. Yang pertama cuaca, hujan atau panas terik. Kegiatan dapat ditunda diganti hari lain. Kedua, kegiatan sekolah yang bentrok karena dilakukan saat classmate atau siswa remedi atau. Nah, ini kegiatan ini dilakukan setelah aslam. Yang ketiga itu kegiatan sekolah yang bentrok karena dilakukan pas hari efektif. Setelah kegiatan aslam apa itu tadi? Asesmen itu sebenarnya hari efektif namun digunakan untuk remedial. Yang selanjutnya evaluasi umpan balik, memberikan evaluasi yang efektif dan memberikan umpan balik yang konstruktif kepada setiap peserta. Nah, tim lainnya dilaksanakan setelah semester 1. Semester 2 boleh. Setelah asam asesmen 2024. Oke, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Barangkali ada teman-teman yang mau bertanya, dipersilakan mengenai permainan Gobak Sodor yang akan dilakukan setelah semesteran. Mangga Bapak, teman-teman saya. Oke. Ya, terima kasih pemaparannya Pak Nanang. Untuk kegiatan ini berarti di akhir semester 1 ini akan dilaksanakan RTL ini. Berarti kegiatan setelah asesmen sumatif semester 1 ini nanti akan melaksanakan kegiatan tindak lanjut berupa permainan tradisional Gobak Sodor. Berarti dilaksanakan setelah semesteran ini berarti ya? Iya. Teknisnya untuk pelaksanaannya gimana tuh? Untuk kelas tinggi aja ya? Nanti pelaksanaan berarti di hari Senin atau di hari apanya mulai pelaksanaan? Oke, terima kasih untuk Pak Huja. Untuk pelaksanaannya itu setelah asesmen. Setelah asesmen itu ada hari
ruang buat remedial itu kita bisa selingi dengan rencana pembelajaran PJOK itu tidak lanjut tentang permainan tradisional untuk mengisi waktu luangnya. Bisa juga setelah remedial itu selesai kita bisa melakukan permainan ini. Nah biasanya permainan ini nih sering dilakukan dengan nama lain itu porak ya. Biasanya itu porak. Jadi pertandingan antar kelas gitu. Nah, sekarang biasanya dilakukan di PL5 ya. Oke, untuk tadi untuk pengadaannya, pelaksanaannya itu setelah asesmen baik di semester awal maupun semester 2 boleh dilakukan. Mungkin itu. Ada yang mau bertanya lagi? Cukup, Pak? Berarti tinggal dilaksanakan aja. Oke, siap. Oke, mungkin itu yang dapat saya paparkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.